Aku diusir dari rumah itu saat hamil 8 bulan, di tengah hujan badai, sambil membawa kata-kata hinaan yang hampir merenggut nyawaku. Mereka menyebut anak dalam kandunganku tak berguna, seperti ibunya. 10 tahun kemudian, saat anak itu berdiri membanggakan hidupku, merekalah yang hanya bisa menyesal karena pernah membuang kami. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Hujan sudah turun sejak sore, merayap perlahan di atap rumah itu seperti bisikan panjang yang tak kunjung selesai. Lisa duduk di tepi ranjang kecil di kamar belakang, satu tangannya menopang punggung, satu lagi mengusap perutnya yang membuncit. 8 bulan. Tubuhnya terasa berat, napasnya pendek, dan ada nyeri samar yang datang pergi seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Hari-hari terakhir selalu berakhir dengan rasa yang sama, lelah, tertekan, dan seolah tak ada tempat untuk benar-benar meletakkan diri. Ia baru saja menelan kalimat pahit yang dilontarkan Bu Ratna di dapur. Kalau cuma duduk, semua orang bisa. Rumah ini bukan panti, katanya sambil menggeser panci dengan bunyi keras. Kalimat itu bukan yang pertama, juga bukan yang paling kejam. Tapi setiap kata terasa seperti menambah beban di perut Lisa, bukan pada bayi, melainkan pada dadanya. Lisa menunduk, menata napas. Ia tahu caranya bertahan. Diam. Diam membuat segalanya tidak bertambah buruk. Diam membuat Bu Ratna cepat selesai bicara. Diam membuat Raka tidak perlu memilih. Setidaknya, itu yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Di ruang tengah, televisi menyala tanpa suara. Raka duduk di sofa, ponsel di tangan, kakinya terayun pelan. Ia mendengar suara ibunya dari dapur. Tentu saja. Ia selalu mendengar. Tapi yang dilakukan Raka hampir selalu sama. Tidak menoleh, tidak berdiri, tidak berkata apa-apa. Diamnya bukan tenang. Diamnya penuh perhitungan. Ia memilih aman, bagi dirinya. Lisa melangkah keluar kamar ketika aroma masakan mulai memenuhi rumah. Ia berjalan pelan, satu tangan meraba dinding. Bu Ratna berdiri membelakanginya, memotong sayur dengan gerakan cepat. Punggung perempuan itu lurus, sikapnya tegas. Seolah dunia harus mengikuti iramanya. Kamu bisa set meja, kata Bu Ratna tanpa menoleh. Nada suaranya datar, seperti perintah yang tak perlu ditanggapi dengan perasaan. Lisa mengangguk kecil. Ia mengambil piring dari lemari, menata sendok dengan hati-hati. Setiap bunyi kecil terasa diperbesar oleh hujan di luar. Ketika satu piring hampir terlepas dari tangannya, jantung Lisa berdegup kencang. Ia berhasil menahannya tepat waktu. Lain kali lebih hati-hati, kata Bu Ratna, kini menoleh. Tatapannya singkat tapi tajam. Jangan semua harus diawasi. Dari dulu juga begitu. Lisa membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ada banyak jawaban di kepalanya. Tentang punggung yang sakit, tentang kaki yang bengkak, tentang bayi yang terus bergerak, tapi semuanya berhenti di tenggorokan. Ia melirik Raka, berharap setidaknya ada tatapan yang menyiratkan dukungan. Yang ia dapatkan hanya bahu Raka yang sedikit mengangkat, seolah berkata, sabar saja. Rasa hangat menjalar ke mata Lisa, tapi ia menahannya. Ia mengingat janji kecil yang selalu ia buat setiap pagi. Jangan menangis di rumah ini. Saat mereka makan, hujan makin deras. Angin mengguncang jendela, membuat tirai bergetar. Bu Ratna makan cepat, sesekali menghela napas panjang. Raka menyendok nasi tanpa ekspresi. Lisa nyaris tak menyentuh makanannya. Jangan manja, kata Bu Ratna tiba-tiba, memecah keheningan. Dulu waktu saya hamil, saya masih bisa kerja ini itu. Sekarang baru hamil saja sudah seperti ratu. Sendok Lisa berhenti di udara. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari kilat di luar. Ia menunduk, merasakan perutnya mengencang. Bayi itu bergerak, seolah ikut gelisah. Bu, kata Raka pelan, nyaris tak terdengar. Itu bukan pembelaan, lebih seperti penanda kehadiran. Bu Ratna menoleh sekilas, lalu kembali ke piringnya. Sudah, makan saja, katanya. Saya bicara apa adanya. Lisa menelan ludah. Apa adanya versi Bu Ratna selalu berarti ia harus lebih kuat, lebih berguna, lebih tak terlihat. Lisa mengangguk kecil, meski dadanya terasa sesak. Ia memaksa beberapa suap masuk, bukan karena lapar,
melainkan karena tahu tatapan itu akan kembali jika ia tidak makan. Setelah makan, Lisa mencuci piring sendirian. Air dingin mengalir di tangannya, bercampur dengan suara hujan yang tak kunjung reda. Di balik kaca jendela dapur, malam tampak pekat. Ia membayangkan berada di luar sana, basah, dingin, tapi bebas dari tatapan yang menilai setiap geraknya. Raka masuk sebentar, berdiri di ambang pintu. "Kamu capek?" tanyanya, datar. Lisa mengangguk. Ia ingin berkata lebih, tentang kata-kata ibunya, tentang rasa takut yang menggerogoti, tentang bagaimana ia merasa semakin kecil setiap hari. Tapi Raka tidak mendekat. Ia hanya mengangguk balik, lalu pergi ke ruang tengah. Malam itu, di kamar belakang, Lisa berbaring dengan posisi miring. Hujan masih mengguyur, dan angin membuat atap berderit. Ia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi pikirannya berputar. Ia memikirkan bayinya, tentang dunia seperti apa yang akan menyambutnya. Tentang apakah ia sanggup melindungi anak itu jika dirinya sendiri terus tergerus. Sebuah keputusan kecil muncul, samar namun menggetarkan. Besok pagi, ia akan menghubungi Maya. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk bertanya. Tentang kemungkinan tinggal sementara. Tentang pilihan yang selama ini tak pernah ia izinkan masuk ke pikirannya. Keputusan itu terasa berisiko. Seperti melangkah ke tengah hujan tanpa payung. Namun untuk pertama kalinya malam itu, di balik badai yang belum meledak, Lisa merasakan sesuatu yang lain menyelinap di dadanya. Keberanian yang rapuh, tapi nyata. Pagi datang tanpa matahari. Langit masih kelabu. Sisa hujan semalam membuat udara lembab dan berat. Lisa terbangun dengan punggung pegal dan kepala penuh pikiran yang belum sempat tertidur. Keputusan kecil yang muncul semalam, menghubungi Maya, masih menggantung di benaknya. Ia belum melakukannya. Bukan karena ragu, tapi karena takut jika begitu ia menekan nomor itu, segalanya akan berubah dan ia tak tahu apakah ia siap. Dari dapur terdengar suara piring beradu. Bu Ratna sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa. Irama rumah ini selalu ditentukan olehnya. Lisa menarik napas panjang, lalu bangkit perlahan. Ia menahan perutnya yang terasa kencang, mencoba berdiri tanpa suara. Di dapur, Bu Ratna berdiri di dekat meja, wajahnya tegang. Dina, adik Raka, duduk di kursi sambil memainkan ponsel. Kehadirannya membawa rasa berbeda, bukan aman, tapi setidaknya bukan sendirian. Lisa mengangguk kecil pada Dina, berharap ada sapaan balik. Dina melirik sekilas, lalu kembali ke layar ponselnya. "Sudah bangun juga," kata Bu Ratna tanpa senyum. "Saya kira masih tidur. Pantesan kerjaan rumah berantakan." Lisa membuka mulut. "Saya bisa." "Bisa apa?" potong Bu Ratna, suaranya meninggi. "Bisa duduk saja? Bisa mengeluh capek? Hamil itu bukan sakit." Kata-kata itu meluncur tajam, tanpa jeda. Lisa merasakan panas merayap ke wajahnya. Ia menunduk, jemarinya saling menggenggam. Dina berhenti mengetik. Ia menoleh, raut wajahnya kaku, seolah terjebak di antara dua sisi. Lisa menunggu, entah apa. Sebuah kalimat netral, sebuah isyarat bahwa ia tidak sendirian. Tapi yang datang hanyalah keheningan. "Lihat itu," lanjut Bu Ratna, menunjuk perut Lisa. Perut besar, tapi tidak ada gunanya. Dari kemarin cuma jadi beban. Anak dalam perut pun nanti entah bagaimana. Kata anak membuat dada Lisa seperti diremas. Ia mengangkat kepala, menatap Bu Ratna. Ada sesuatu yang bergetar di matanya. Bukan marah, melainkan terluka. "Bu, jangan begitu," kata Dina akhirnya, pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh bunyi kipas angin. Bu Ratna menoleh tajam. "Kamu membela siapa?" "Saya bicara fakta. Rumah ini jadi berat sejak dia datang." Lisa merasa dunia menyempit. Ia menelan ludah, merasakan perutnya mengencang lagi. Bayinya bergerak, membuatnya meringis. "Maaf," katanya, hampir tak terdengar. Kata itu keluar begitu saja. Kebiasaan lama yang selalu ia pakai untuk meredam amarah orang lain. Bu Ratna mendengus. "Maaf tidak mengubah apa-apa." Dina berdiri. Ia memasukkan ponsel ke tas, matanya menghindari Lisa. "Aku berangkat," katanya cepat, seperti ingin segera keluar dari udara yang menyesakan. Lisa menatapnya, ada harap yang tak terucap.
Dina ragu sejenak di ambang pintu, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup, meninggalkan bunyi yang terasa terlalu keras. Kini hanya ada Lisa dan Bu Ratna. Dan keheningan yang jauh lebih kejam daripada teriakan. Bersihkan dapur, kata Bu Ratna singkat, lalu keluar. Lisa berdiri kaku. Dadanya naik turun, napasnya pendek. Ia menatap kursi kosong tempat Dina tadi duduk. Dia melihat semuanya, pikir Lisa. Dan memilih pergi. Tangannya gemetar saat ia mengambil lap. Air matanya jatuh ke lantai dapur, bercampur dengan air cucian. Ia tidak menangis terseduh-seduh. Tangisnya sunyi, tertahan, seperti seluruh hidupnya di rumah ini. Siang itu, Raka pulang sebentar. Ia berdiri di pintu dapur, melihat Lisa membersihkan lantai dengan tubuh membungkuk. "Kamu kenapa?" tanyanya. Lisa menggeleng. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan. Terlalu lelah untuk berharap. Raka menghela napas. "Ibu lagi capek. Jangan dipikirkan." Kalimat itu jatuh seperti palu terakhir. Bukan karena jahat, tapi karena kosong. Lisa menyadari sesuatu yang membuat dadanya dingin. Di rumah ini, rasa sakitnya selalu dianggap remeh. Malam datang, dan hujan turun lagi, lebih pelan dari kemarin, tapi cukup untuk membuat jendela berkabut. Lisa duduk di ranjang, memeluk bantal. Ia memikirkan kejadian pagi tadi, wajah Dina yang berpaling, suara Bu Ratna yang tak ragu merendahkannya. Untuk pertama kalinya, sebuah kesimpulan terbentuk jelas, tanpa emosi berlebihan. Hanya fakta pahit, rumah ini bukan lagi tempat aman. Ia mengambil ponsel dari laci. Jarum jam menunjukkan hampir tengah malam. Jarinya gemetar saat mencari nama yang semalam belum ia sentuh. "Maya." Lisa menatap layar lama, lalu menekan panggil. Nada sambung terdengar. 1, 2. Keputusan kecil itu terasa seperti melangkah ke tepi jurang. Ia belum tahu apakah akan jatuh atau diselamatkan. Tapi ia tahu satu hal. Bertahan di rumah ini, dalam diam, bukan lagi pilihan yang aman, bagi dirinya, dan bagi anak yang sedang ia lindungi dengan seluruh sisa kekuatannya. Nada sambung itu berhenti sebelum ada suara di seberang. Lisa menatap layar ponselnya yang kembali gelap, seolah keputusan yang semalam ia ambil ditelan malam begitu saja. Ia tidak tahu apakah Maya tidak mendengar, atau sengaja tidak mengangkat. Yang ia tahu, pagi datang terlalu cepat, dan ia masih berada di rumah yang semalam ia putuskan bukan lagi tempat aman. Angin mengamuk sejak subuh. Langit menggelap seperti sore yang dipaksa datang lebih awal. Daun-daun di halaman berjatuhan, terseret air hujan yang mulai turun deras. Lisa berdiri di dekat jendela kamar, memeluk perutnya yang terasa keras sejak bangun tidur. Kontraksi kecil datang seperti ombak yang salah waktu, belum teratur, tapi cukup untuk membuatnya waspada. Di luar kamar, suara Bu Ratna terdengar nyaring. Kali ini bukan keluhan biasa. Ada kemarahan yang tak disembunyikan. "Raka!" teriaknya dari ruang tengah. "Kamu lihat ini." Lisa keluar pelan. Raka berdiri di depan ibunya, wajahnya tegang. Di lantai, air menetes dari plafon dekat rak sepatu, kebocoran lama yang baru diperbaiki setengah hati. "Ini semua karena siapa?" kata Bu Ratna, menunjuk genangan kecil itu. "Rumah jadi begini sejak dia datang. Bawa masalah, bawa beban." Lisa merasa jantungnya berdebar terlalu cepat. Ia menahan diri untuk tidak melangkah maju. Setiap kata Bu Ratna terasa seperti mendorongnya lebih dekat ke tepi. "Bu, hujannya deras," kata Raka, mencoba menenangkan. "Nanti juga." "Tidak." Bu Ratna memotong, suaranya melengking. "Saya sudah cukup. Saya capek punya menantu yang cuma bisa jadi korban." Tatapan Bu Ratna beralih ke Lisa. Tajam, penuh penilaian. "Kamu dengar? Pergi kamu. Bawa anak di dalam perutmu itu. Sama tidak bergunanya." Kata-kata itu menggema di kepala Lisa. Ia merasakan kontraksi datang lebih kuat, membuatnya terhuyung. Tangannya meraih meja, napasnya terputus-putus. "Bu," suara Lisa serak. Ia ingin berkata sesuatu, apa saja, tapi lidahnya terasa berat. Raka melirik Lisa, lalu kembali ke ibunya. "Bu, tenang dulu. Jangan sekarang. Nanti kita bicarakan." Kalimat itu jatuh perlahan, tapi menghantam lebih keras daripada teriakan.
Nanti. Bukan sekarang. Bukan saat ini. Bukan ketika istrinya berdiri dengan perut besar, wajah pucat, dan hujan badai mengamuk di luar. Lisa menatap Raka. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia melihat suaminya benar-benar jauh. Bukan karena jarak, tapi karena pilihan. Raka memilih menunda, dan penundaan itu terasa seperti penolakan. Pergi sekarang. Bu Ratna menunjuk pintu. Saya tidak mau lihat wajahmu di rumah ini. Hujan di luar terdengar semakin keras, seolah alam ikut menyetujui pengusiran itu. Angin mendorong pintu depan hingga berderit. Lisa berdiri tegak, meski kakinya gemetar. Ada sesuatu yang retak, lalu mengeras di dalam dadanya. Ia tidak berteriak. Ia tidak memohon. Ia hanya mengangguk kecil. Ia berjalan ke kamar, mengambil tas kecil yang sejak lama sudah terisi barang-barang penting. Buku pemeriksaan kehamilan, pakaian ganti, dan ponsel. Tangannya bergerak otomatis, sementara pikirannya kosong. Raka mengikuti sampai ambang kamar. Lis, katanya pelan. Nanti kita bicarakan. Aku nyusul. Lisa berhenti sejenak. Ia menoleh. Matanya basah, tapi tatapannya jernih. Nanti itu kapan, Rak? Tanyanya. Suaranya tenang, terlalu tenang. Raka terdiam. Tidak ada jawaban. Lisa melangkah pergi. Pintu depan terbuka, dan hujan langsung menyambutnya. Air dingin membasahi rambut dan bajunya dalam hitungan detik. Angin menusuk, membuat perutnya kembali mengeras. Ia menahan napas, menahan kontraksi, menahan tangis. Di belakangnya, pintu tertutup. Bunyi itu menandai sesuatu yang tak bisa diulang. Lisa berjalan tertatih menuruni teras. Air menggenang di jalan, membuat langkahnya berat. Setiap beberapa langkah, ia harus berhenti, menunduk, menahan rasa sakit yang datang bergelombang. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu, ia tidak boleh kembali. Air mata bercampur hujan di wajahnya. Ia menutup mulut agar tangisnya tidak pecah. Tangannya melindungi perutnya, seperti perisai terakhir. Di tengah badai itu, satu pikiran muncul dengan jelas. Menekan tapi juga memberi arah. Ia harus bertahan, meski sendirian. Dan untuk bertahan, ia mungkin harus melakukan sesuatu yang lebih berisiko daripada menelepon Maya. Ia harus benar-benar pergi tanpa menoleh. Lisa melangkah lagi, masuk ke hujan yang semakin lebat, dengan tubuh yang sakit dan hati yang hancur, membawa satu keputusan yang belum sepenuhnya ia pahami konsekuensinya, namun tak lagi bisa ia batalkan. Hujan belum juga reda ketika Lisa akhirnya berhenti di depan rumah bercat krem di ujung gang sempit. Kakinya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena tubuhnya sudah terlalu lama menahan sakit. Bajunya basah menempel di kulit, rambutnya meneteskan air ke wajah yang pucat. Di balik pintu itu, ia menaruh harapan terakhir yang tersisa malam ini. Lisa mengangkat tangan, ragu sejenak, lalu mengetuk. Sekali, dua kali. Ketukan ketiga nyaris tak terdengar karena hujan yang menggila. Pintu terbuka cepat. Lisa. Suara itu seperti tali yang akhirnya bisa ia pegang. Maya berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut. Rambutnya masih diikat asal, mengenakan sweater rumah. Tatapannya langsung turun ke perut Lisa, lalu ke wajahnya yang basah kuyup. Masuk. Cepat, kata Maya tanpa bertanya. Begitu pintu tertutup, Lisa kehilangan sisa tenaganya. Lututnya melemas, dan tubuhnya condong ke depan. Maya sigap memeluknya, menahan tubuh Lisa sebelum jatuh ke lantai. Aduh, Lis, astaga, bisik Maya, panik tapi tetap terkendali. Ia membantu Lisa duduk di sofa, mengambil handuk, menyelimuti bahunya. Begitu hangat menyentuh kulitnya, pertahanan Lisa runtuh. Tangis yang sejak tadi ia tahan pecah begitu saja, keras, tersengal, tanpa usaha untuk diredam. Dadanya naik turun cepat, isaknya menyakitkan, seolah seluruh rasa takut, malu, dan marah yang selama ini dikunci akhirnya berebut keluar. Maya tidak berkata apa-apa. Ia duduk di samping Lisa, satu tangannya mengusap punggung sahabatnya dengan ritme pelan, stabil. Tidak menyela, tidak menenangkan dengan kalimat kosong. Hanya hadir. Aku diusir, kata Lisa di sela tangisnya. Waktu hujan, aku hamil. Dia bilang aku dan anakku tidak berguna. Kalimat itu keluar terpotong-potong, tapi jelas.
Maya menegang. Tangannya berhenti sesaat, lalu kembali mengusap dengan tekanan lebih kuat, seolah memberi jangkar. Bu Ratna? Tanya Maya pelan, memastikan. Lisa mengangguk, air matanya jatuh ke handuk. Raka cuma bilang, nanti dibicarakan. Maya menarik napas dalam. Ada kemarahan yang jelas di wajahnya, tapi ia menahannya. Ia tahu, ini bukan tentang melampiaskan amarahnya. Ini tentang Lisa. Kamu aman di sini, kata Maya akhirnya. Kamu dan bayimu aman. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada Lisa. Tangisnya kembali pecah, kali ini lebih dalam. Aman. Kata itu terasa asing, hampir tak nyata. Setelah beberapa waktu, entah berapa lama, tangis Lisa mereda menjadi isak pelan. Maya membantunya berganti pakaian kering, menyeduhkan teh hangat, lalu duduk berhadapan dengannya di meja kecil ruang tengah. Ceritakan dari awal, kata Maya lembut. Aku dengar. Dan Lisa bercerita. Tentang hari-hari di rumah mertuanya yang selalu terasa salah. Tentang kata-kata Bu Ratna yang pelan-pelan mengikis harga dirinya. Tentang Dina yang melihat tapi memilih diam. Tentang Raka yang selalu menunda. Tentang perasaan menjadi tamu di rumah sendiri. Tentang ketakutannya sebagai ibu yang belum melahirkan tapi sudah harus melindungi anaknya sendirian. Tidak ada yang disensor. Tidak ada yang dipoles. Semua keluar apa adanya. Maya mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk atau bertanya pendek untuk memastikan. Wajahnya serius, matanya lembut, tidak ada penghakiman di sana. Lis, kata Maya setelah Lisa selesai. Aku mau tanya satu hal. Bukan untuk menyalahkanmu. Lisa mengangguk lemah. Kalau kamu kembali ke rumah itu, apa yang berubah? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat napas Lisa tercekat. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri yang kini memegang cangkir teh. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Apakah Raka akan melindungimu? Lanjut Maya, masih dengan nada tenang. Lisa terdiam lama. Bayangan wajah Raka, kalimat nanti kita bicarakan, berdiri diam saat ibunya menunjuk pintu, semuanya berputar. Aku ingin percaya, katanya akhirnya. Tapi, aku tidak merasa aman. Maya mengangguk. Perasaan itu penting. Lisa mengangkat kepala. Tapi dia suamiku, Mei. Ini anaknya juga. Aku takut kalau aku pergi, aku merusak semuanya. Maya mencondongkan badan sedikit. Lis, dengarkan aku. Bertahan itu bukan selalu tentang bertahan di tempat yang sama. Kadang bertahan berarti menyelamatkan diri supaya kamu dan bayimu bisa hidup dengan utuh. Kata-kata itu membuat mata Lisa kembali panas. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Ada ketakutan baru yang muncul. Takut memilih, takut salah. Kalau aku tidak kembali, kata Lisa pelan, aku seperti mengakui kalau pernikahanku gagal. Maya tersenyum kecil. Pahit. Atau kamu mengakui kalau kamu berharga. Kalimat itu menggantung di udara. Lisa memejamkan mata, merasakannya masuk perlahan, menabrak keyakinan lama yang selama ini ia pegang, bahwa ia harus bertahan demi status, demi kata istri, demi orang lain. Malam makin larut. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara tetes air dari talang. Lisa berbaring di kamar tamu, tubuhnya lelah tapi pikirannya terjaga. Ia mengusap perutnya yang kini terasa lebih tenang. Pilihan itu berdiri jelas di hadapannya, meski belum ia sentuh sepenuhnya. Kembali demi suami yang tak melindungi, atau bertahan di sini, sementara, demi dirinya dan bayi yang bergantung padanya. Lisa meraih ponselnya. Ada pesan masuk dari Raka. Singkat, kamu di mana? Kita bicarakan besok. Jarinya menggenggam ponsel itu lama. Jantungnya berdebar, bukan karena rindu, tapi karena sadar jawabannya. Apapun itu, akan membawa konsekuensi. Akhirnya, Lisa mengirim satu pesan pendek. Tidak menjelaskan. Tidak berjanji. Aku aman. Jangan datang malam ini. Ia meletakkan ponsel, menarik napas panjang, dan menatap langit-langit kamar. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Seperti menutup satu pintu tanpa tahu apakah pintu lain benar-benar terbuka. Tapi untuk pertama kalinya sejak diusir, Lisa merasa ia tidak lagi berdiri di tengah badai tanpa perlindungan. Pagi di rumah Maya terasa lebih tenang daripada yang seharusnya. Cahaya matahari masuk malu-malu melalui celah tirai,
menyinari lantai ruang tamu yang masih hangat oleh sisa hujan semalam. Lisa duduk di sofa dengan punggung disangga bantal. Tangannya memeluk perut yang kini terasa berat namun stabil. Ia tidak tidur nyenyak, tapi cukup untuk membuat kepalanya jernih. Pesan yang ia kirim pada Raka tadi malam masih terngiang, terutama karena balasan itu tak pernah datang. Ketukan di pintu memecah keheningan. Maya yang sedang menyeduh teh menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu, dan tanpa perlu bertanya, Lisa tahu siapa yang berdiri di balik pintu itu. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena rindu, melainkan karena firasat. Maya membuka pintu. Raka berdiri di sana, mengenakan jaket tipis, wajahnya kusut dan mata lelah. Ia tampak seperti seseorang yang tidak tidur cukup, tapi bukan karena memikirkan istrinya, lebih karena tekanan yang menumpuk di kepalanya sendiri. "Lis," katanya begitu melihat Lisa. Nada suaranya terdengar lega, seolah ia baru menemukan barang yang sempat hilang. Lisa tidak berdiri. Ia tetap duduk, menjaga jarak yang kini terasa perlu. "Kamu kenapa nggak ngabarin?" lanjut Raka, melangkah masuk tanpa menunggu undangan. "Ibu semalaman marah-marah." Maya menutup pintu dengan pelan, lalu berdiri sedikit menjauh, memberi ruang tanpa benar-benar pergi. Kehadirannya seperti dinding tipis, tidak mencampuri, tapi juga tidak meninggalkan Lisa sendirian. "Aku sudah bilang aku aman," kata Lisa tenang. Ia terkejut mendengar suaranya sendiri terdengar stabil. Raka menghela napas, mengusap wajahnya. "Lis, aku datang jemput kamu. Pulanglah. Keadaan di rumah lagi nggak enak." Lisa menatapnya. "Keadaan di rumah memang tidak pernah enak buat aku, Rak." Raka terdiam sejenak, lalu duduk di kursi seberang. "Kamu harus mengerti ibu. Dia lagi banyak tekanan. Usianya juga sudah nggak muda. Kadang bicaranya keras, tapi maksudnya bukan menyakitiku," potong Lisa pelan. Kata-kata itu tidak tajam, tapi tepat. "Dia mengusirku saat hujan, Rak. Saat aku hamil 8 bulan. Raka menghindari tatapannya. "Itu, ibu sedang emosi." Kalimat itu terasa familiar. Terlalu familiar. Lisa merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan amarah, melainkan kelelahan yang dalam. "Terus aku harus bagaimana?" tanya Lisa. "Mengerti terus? Sampai kapan?" Raka mengangkat bahu kecil. "Sabar saja dulu. Nanti setelah bayi lahir, semua juga akan berubah." Lisa tertawa kecil, tanpa humor. "Itu juga yang kamu bilang waktu aku pertama kali diperlakukan seperti itu. Dan waktu berikutnya. Dan yang kemarin." Raka menatapnya, wajahnya mulai tegang. "Kamu mau aku gimana, Lis? Melawan ibu? Itu ibuku." Lisa mengangguk. "Dan aku istrimu." Kalimat itu menggantung di udara, berat. Maya menahan napas, bisa merasakan retakan yang mulai terbuka di antara mereka. Raka berdiri, berjalan mondar-mandir kecil. "Aku cuma minta kamu mengerti keadaannya. Jangan bikin masalah jadi besar." Lisa mengusap perutnya, merasakan gerakan kecil dari dalam. Ia menatap tangan itu, lalu kembali ke Raka. "Masalahnya sudah besar, Rak. Dari awal. Aku cuma yang paling sering diminta mengecil." Ada hening yang panjang. Di luar, suara motor lewat sesekali. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah percakapan ini tidak sedang menentukan arah banyak hal. "Pulanglah," kata Raka lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. "Aku nggak mau kamu di sini terus. Orang-orang bisa salah paham." Lisa mengangkat kepala. Ada keteguhan yang baru tumbuh di matanya. "Aku tidak pulang hari ini." Raka membeku. "Apa?" "Aku tidak pulang," ulang Lisa. Jantungnya berdegup kencang. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Ia tidak menariknya kembali. "Aku butuh waktu. Aku butuh aman." "Aman?" Raka tertawa singkat, getir. "Kamu bilang rumah kita nggak aman." Lisa menatapnya lurus. "Iya." Satu kata itu terasa seperti pintu yang dibanting. Raka menggeleng pelan. Wajahnya berubah. Bukan sedih, tapi tersinggung. "Kamu berlebihan." Maya melangkah sedikit lebih dekat. Suaranya tetap lembut. "Rak, dia hamil besar. Dia butuh tenang." Raka melirik Maya. Jelas tidak nyaman.
Ini urusan kami. Lisa mengangguk. Iya. Dan keputusanku. Ia merasakan tangannya dingin, tapi punggungnya tegak. Ini pertama kalinya ia berkata tidak, dan dunia tidak runtuh seketika. Raka tidak menghilang, tapi jarak di antara mereka kini nyata, bukan lagi perasaan samar. Raka mengambil jaketnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau ibu makin marah. Ancaman itu halus, dibungkus sebagai peringatan. Lisa menelan ludah, merasakan ketakutan lama mencoba kembali. Tapi kali ini, ia tidak membiarkannya menang. Aku akan hadapi, katanya pelan. Raka menatapnya lama, seolah mencari celah untuk membujuk atau mematahkan. Tidak menemukannya. Ia berbalik, berjalan ke pintu, lalu berhenti sejenak. Kita bicarakan lagi nanti. Kata nanti itu kembali. Tapi kali ini, Lisa tidak menggenggamnya sebagai harapan. Ia membiarkannya lewat. Pintu tertutup. Sunyi menyusul. Lisa mengembuskan napas panjang, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lelah. Maya mendekat, duduk di sampingnya. Kamu baik-baik saja? Lisa mengangguk, meski matanya basah. Aku takut, katanya jujur. Tapi, aku juga merasa tidak sendirian lagi. Maya tersenyum kecil. Itu namanya berdiri untuk diri sendiri. Lisa menatap perutnya, mengusapnya perlahan. Penolakan barusan bukan akhir. Ia tahu itu. Itu justru awal dari retakan yang mungkin akan semakin melebar. Tapi di balik rasa takut itu, ada tekanan batin baru yang juga membawa risiko. Jika ia terus menolak, ia mungkin benar-benar harus menjalani semuanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kemungkinan itu tidak lagi terasa mustahil, hanya menakutkan. Sore itu datang dengan cahaya yang lebih lembut, seolah kota ikut menurunkan suaranya setelah beberapa hari penuh hujan dan ketegangan. Lisa duduk di ruang tamu rumah Maya, memijat pergelangan kakinya yang mulai bengkak. Penolakan yang ia ucapkan kemarin masih terasa seperti gema di dada. Menakutkan, tapi juga memberi ruang bernapas. Raka belum menghubungi lagi. Keheningan itu membuat Lisa gelisah, bukan karena rindu, melainkan karena menunggu konsekuensi. Ketukan pelan di pintu membuatnya terangkat dari pikirannya. Maya yang sedang di dapur mengintip sebentar, lalu membuka pintu. Wajahnya berubah hati-hati. Lis, panggil Maya pelan. Ada, ayahnya Raka. Lisa menegakkan punggung. Jantungnya berdegup, kali ini dengan irama berbeda. Bukan panik, melainkan waspada. Ia berdiri perlahan, satu tangan menopang perutnya. Pak Surya berdiri di ambang pintu, memegang topi lusuh di tangannya. Rambutnya sudah banyak memutih, bahunya tampak sedikit membungkuk. Tatapannya tidak tajam seperti istrinya. Justru ada sesuatu yang menghindar, seolah ia datang membawa beban yang terlalu lama ia pikul sendirian. Boleh saya masuk? Tanyanya pelan. Lisa mengangguk. Silakan, Pak. Pak Surya melangkah masuk, menatap sekeliling dengan canggung. Ia memilih berdiri, meski Maya menawarkan kursi. Sikapnya kaku, seperti tamu yang tidak yakin diterima. Saya tidak bilang ke Ratna, katanya cepat, hampir berbisik. Saya cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kalimat itu membuat dada Lisa menghangat sekaligus perih. Ia mengangguk pelan. Saya baik, Pak. Terima kasih. Pak Surya menghela napas panjang, menatap lantai. Apa yang terjadi? Seharusnya tidak begitu. Lisa menunggu. Ia tidak memotong. Ada banyak orang yang mengatakan kalimat serupa tanpa arti. Ia ingin tahu apakah yang satu ini berbeda. Ratna, lanjut Pak Surya. Suaranya rendah. Dari dulu memang begitu. Keras. Selalu merasa paling benar. Saya sering diam. Ia mengangkat kepala, menatap Lisa dengan mata yang tampak lelah. Dan diam saya itu menyakiti. Kata itu jatuh pelan, tapi tepat. Lisa merasakan perutnya mengencang, bukan karena kontraksi, melainkan karena emosi yang mengaduk. Ia teringat semua momen kecil, tatapan Pak Surya yang menghindar saat Bu Ratna memarahinya, langkah kaki yang menjauh saat suasana memanas. Bukan kebencian. Lebih seperti ketidakberanian yang diwariskan. Bapak tahu saya diusir, tanya Lisa pelan. Pak Surya mengangguk. Saya ada di rumah. Saya dengar semuanya. Dan Bapak? Lisa berhenti sejenak.
Ia tidak ingin terdengar menuduh, tapi pertanyaan itu harus keluar. Pak Surya menunduk lebih dalam. Saya tidak melakukan apa-apa. Kejujuran itu membuat ruangan terasa sunyi. Maya berdiri di dekat pintu, tidak ikut campur, tapi kehadirannya seperti penyangga. Waktu Raka kecil, kata Pak Surya tiba-tiba, dia sering melihat ibunya marah. Saya selalu bilang ke dia, jangan membantah. Saya pikir itu cara menjaga keluarga tetap utuh. Ia tersenyum pahit. Ternyata, itu cuma mengajarkan diam. Lisa menghela napas pelan. Potongan-potongan mulai menyatu. Sikap Raka yang selalu menunda, memilih aman, menghindari konflik, bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh di rumah yang sama, dengan pola yang sama. Ketidakadilan ini bukan peristiwa satu malam. Ini kebiasaan bertahun-tahun. Saya minta maaf, kata Pak Surya. Akhirnya duduk. Tangannya bergetar saat diletakkan di lutut. Bukan hanya atas kejadian kemarin, tapi karena selama ini membiarkan kamu menanggungnya sendirian. Lisa menatapnya lama. Ada bagian dari dirinya yang ingin marah, menuntut lebih. Tapi ada juga pemahaman baru yang muncul, bahwa permintaan maaf ini datang tanpa janji perubahan. Pak Surya menyesal, tapi tidak akan melawan istrinya. Tidak hari ini. Mungkin tidak pernah. Terima kasih sudah datang, Pak, kata Lisa akhirnya. Suaranya lembut, tapi tegas. Tapi saya perlu jujur. Pak Surya mengangkat kepala. Saya tidak bisa kembali ke rumah itu, lanjut Lisa. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi kata-kata itu terasa benar. Bukan karena saya membenci siapapun. Tapi karena di sana, saya tidak dilindungi. Pak Surya mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Raka, belum siap. Lisa tersenyum tipis. Mungkin. Tapi anak saya tidak bisa menunggu sampai semua orang siap. Kalimat itu membuat mata Pak Surya berkaca-kaca. Ia mengusapnya cepat, lalu berdiri. Kalau kamu butuh apapun, saya akan bantu sebisanya. Diam-diam, kalau perlu. Janji itu terdengar rapuh, tapi nyata dalam batas kemampuannya. Lisa mengangguk, menerima apa adanya, tanpa menggantungkan harapan berlebihan. Setelah Pak Surya pergi, Lisa duduk kembali di sofa. Tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya justru lebih ringan. Seolah kabut yang selama ini menutupi telah tersingkap. Kamu yakin? Tanya Maya pelan. Lisa mengangguk. Iya. Ia mengusap perutnya, merasakan gerakan kecil dari dalam. Ada ketakutan yang masih tinggal, tentang masa depan, tentang melahirkan tanpa kepastian, tentang menghadapi Raka dan keluarganya. Tapi ada juga kejelasan baru yang tumbuh, tenang dan kukuh. Ia tidak akan kembali ke rumah mertuanya. Keputusan itu bukan ledakan emosi, melainkan hasil dari melihat pola yang tak berubah. Bertahan di sana berarti mengajarkan anaknya hal yang sama, diam demi damai palsu. Lisa menarik napas panjang. Keputusan ini berisiko. Ia mungkin akan dicap pembangkang, istri durhaka, ibu yang memisahkan anak dari keluarganya. Namun untuk pertama kalinya, risiko itu terasa lebih bisa ia tanggung daripada kembali ke tempat yang perlahan mematahkan dirinya. Di luar, sore beranjak malam dengan tenang. Lisa menatap jendela, menyadari bahwa meski badai belum benar-benar berlalu, ia sudah memilih arah. Dan pilihan itu, sekali diambil, akan menuntut keberanian yang lebih besar lagi di hari-hari berikutnya. Rasa nyeri itu datang dini hari, menyusup pelan lalu menghantam tanpa ampun. Lisa terbangun dengan napas terputus. Tangannya refleks menekan perut yang mengeras. Ia mencoba menghitung jeda, seperti yang bidan ajarkan di kelas persiapan persalinan yang dulu ia ikuti sendirian. 5 menit. 4. Lalu 3. Rasa sakitnya berbeda dari kontraksi palsu yang pernah ia tahan. Ini lebih dalam, lebih pasti. Maya sudah bangun sebelum Lisa sempat memanggil. Ia berdiri di ambang pintu kamar tamu, rambutnya diikat cepat, mata waspada. Sudah? Tanyanya. Lisa mengangguk, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Kayaknya, ini. Tidak ada panik berlebihan. Hanya gerak cepat dan keputusan yang tegas. Maya mengambil tas persalinan yang sudah lama disiapkan, memesan mobil, lalu membantu Lisa berdiri. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti menantang tubuhnya sendiri. Di dalam mobil, Lisa menggenggam tangan Maya erat-erat.
Setiap kontraksi membuatnya menunduk, mengerang tertahan. Ia memejamkan mata, berusaha fokus pada satu hal saja. Bayinya harus selamat. Tarik napas, kata Maya, suaranya stabil. Kamu tidak sendirian. Kalimat itu menyentuh sesuatu di dada Lisa. Ia menelan ludah, mengangguk, meski air mata menetes tanpa ia sadari. Di rumah sakit, segalanya bergerak cepat dan kacau. Lampu putih, suara roda ranjang, instruksi yang datang bertubi-tubi. Lisa dipindahkan ke ruang bersalin, tubuhnya gemetar. Rasa sakit itu bukan hanya fisik, ada ketakutan yang menekan, ketakutan akan gagal, akan terlambat, akan melakukan semuanya tanpa orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Suami? Tanya seorang perawat. Lisa membuka mulut, lalu menutupnya. Maya menjawab cepat, sedang dalam perjalanan. Lisa tidak tahu apakah itu benar. Ia belum menghubungi Raka. Bukan karena lupa, tapi karena ada bagian dari dirinya yang lelah menunggu. Proses persalinan berlangsung lama. Terlalu lama. Setiap dorongan menguras sisa tenaga. Setiap jeda terasa seperti ujian baru. Lisa menggigit bibir, menahan teriak. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski tubuhnya nyaris menyerah. Sedikit lagi, kata bidan. Kamu kuat. Kata kuat itu terdengar asing, tapi Lisa memeluknya erat. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui. Hujan badai, pintu yang ditutup, kata-kata yang merendahkan. Jika semua itu bisa ia lewati, ia tidak akan kalah sekarang. Tangisan bayi akhirnya memecah ruangan. Lisa terisak, antara lega dan tidak percaya. Tubuh kecil itu diletakkan di dadanya, hangat dan nyata. Ia menatap wajah mungil yang memerah, mata yang masih terpejam. Dunia seakan menyempit hanya pada mereka berdua. Selamat, kata bidan. Anaknya sehat. Lisa menutup mata, air mata mengalir bebas. Untuk pertama kalinya sejak lama, tangisnya bukan karena terluka, melainkan karena cinta yang datang sekaligus dengan tanggung jawab yang besar. Pintu ruang bersalin terbuka beberapa saat kemudian. Raka berdiri di sana, terengah, rambutnya sedikit basah oleh keringat. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Lisa dan bayi di pelukannya. Lis, katanya pelan. Ia melangkah masuk dengan ragu, seperti tamu di ruang yang asing. Lisa menoleh sekilas. Ada keinginan kecil di dadanya untuk berkata sesuatu, apapun, tapi yang muncul justru keheningan. Ia kembali menatap bayinya. Raka berdiri di samping ranjang, tangannya terangkat setengah, lalu turun lagi. Maaf, aku telat. Ibu. Lisa menghela napas pelan. Ia tidak ingin mendengar alasan. Tidak hari ini. Tidak di ruangan ini. Ini anak kita, kata Maya dari sudut ruangan, nadanya netral tapi tegas. Ia berdiri di sana sejak awal, saksi dari semua yang terjadi. Raka mengangguk cepat. Iya, tentu. Ia menatap bayi itu, senyum canggung muncul di wajahnya. Halo. Lisa memperhatikan reaksi itu tanpa emosi berlebih. Tidak ada ledakan marah, tidak ada air mata. Hanya jarak yang tiba-tiba terasa sangat nyata. Raka hadir, tapi tidak menyatu dengan momen ini. Ia datang terlambat, bukan hanya secara waktu. Beberapa jam kemudian, di ruang perawatan, ponsel Lisa bergetar. Pesan dari Pak Surya masuk singkat. Selamat. Saya doakan kamu dan bayi sehat. Lisa membaca pesan itu, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Ia terlalu lelah untuk menjalin percakapan yang setengah-setengah. Raka duduk di kursi, memeriksa ponselnya sendiri. Wajahnya berubah tegang. Ibu bilang, dia tidak akan ke sini. Lisa tidak terkejut. Ia hanya mengangguk kecil. Katanya, lanjut Raka, suaranya menurun, harga dirinya dilukai. Kamu pergi tanpa pamit. Dia merasa dipermalukan. Lisa tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Aku melahirkan, Rak. Kalimat itu bukan tuduhan. Itu fakta. Dan fakta itu cukup untuk membuat Raka terdiam. Bu Ratna tidak datang. Tidak hari itu. Tidak keesokan harinya. Tidak juga setelah kabar bayi sehat menyebar. Ketidakhadirannya terasa seperti pernyataan bahwa ego masih lebih penting daripada cucu yang baru lahir. Lisa merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan amarah yang membara, melainkan penutupan yang perlahan.
Ia berhenti berharap pada sikap yang berbeda. Ia berhenti menunggu kunjungan yang tak kunjung datang. Tidak runtuh begitu saja. Ia mengeras, menjadi bagian dari rutinitas. Pagi datang dengan tangisan kecil yang menuntut perhatian, bukan dengan pesan atau telepon dari keluarga suaminya. Lisa bangun sebelum matahari sepenuhnya naik, tubuhnya masih menyimpan sisa-sisa lelah persalinan. Tetapi tangannya sudah terlatih menggendong, menepuk, menyusui. Di rumah Maya, kamar tamu berubah fungsi. Sudut dekat jendela menjadi tempat tidur bayi, meja kecil dipenuhi botol dan kain. Bau susu dan minyak telon bercampur dengan aroma kopi yang Maya seduh setiap pagi. Tidak ada yang terasa ideal, tapi semuanya berjalan. Lisa duduk di lantai, punggung bersandar ke sofa, bayinya terlelap di pelukannya. Ia menatap wajah kecil itu lama, menghafal setiap lekuknya. Ada rasa takut yang belum sepenuhnya pergi, takut tidak cukup, takut salah langkah, namun ada juga sesuatu yang baru tumbuh, keyakinan tipis bahwa ia bisa belajar. Kalau kamu mau tidur sebentar, aku jaga, kata Maya dari dapur. Ia menoleh sambil mematikan kompor. Lisa menggeleng. Nanti. Sebentar lagi dia bangun lagi. Maya tidak memaksa. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Perannya tidak berubah sejak hari pertama. Penopang tanpa syarat. Ia tidak menasihati Lisa untuk rujuk, tidak juga mendorongnya pergi. Ia hanya hadir, konsisten. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Menyusui, mengganti popok, mencuci pakaian kecil yang tak pernah habis. Di sela-sela itu, Lisa belajar mengatur napasnya sendiri. Ia menulis pengeluaran di buku kecil, menghitung sisa tabungan, mencoba menakar masa depan dengan angka-angka yang tidak ramah. Raka datang seminggu sekali. Kadang 2. Selalu sore, selalu singkat. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah letih, membawa sekantong buah atau susu formula. Tatapannya sering tertuju pada lantai sebelum akhirnya naik ke wajah bayinya. Kerjaan lagi banyak, katanya suatu kali, seolah itu salam pembuka. Proyek baru, lembur terus. Lisa mengangguk, menerima kantong yang disodorkan. Terima kasih. Raka duduk, menggendong bayi itu dengan kaku. Ada kebahagiaan yang ia coba tunjukkan, tapi terasa dipelajari. Ibu, masih marah, tambahnya, suaranya menurun. Katanya kalau kamu mau pulang, semuanya bisa dibicarakan. Lisa tidak menjawab. Ia sibuk melipat kain, tapi telinganya menangkap setiap kata. Diamnya bukan kebingungan, itu pilihan. Ekonomi juga lagi susah, Raka melanjutkan, seperti membaca daftar alasan yang sudah dihafal. Aku harus bantu orang tua. Lisa menatapnya. Aku juga harus bantu anakku. Kalimat itu jatuh ringan, tanpa emosi berlebih. Justru itu yang membuat Raka terdiam. Ia mengangguk, lalu pamit tak lama kemudian. Pintu tertutup, meninggalkan ruang yang kembali sunyi. Setelah Raka pergi, Lisa duduk lama. Ada rasa bersalah yang mencoba menyelinap, perasaan bahwa ia memisahkan anak dari ayahnya. Namun setiap kali rasa itu muncul, ingatan lain datang mengimbanginya. Ia sendirian di ruang bersalin. Ia menunggu tanpa kepastian. Timbangan batinnya tidak lagi goyah seperti dulu. Malam hari, saat Maya pulang dari kerja, mereka makan bersama di lantai. Menu sederhana, tapi hangat. Kamu hebat, kata Maya tiba-tiba. Lisa tersenyum tipis. Aku cuma bertahan. Itu sudah hebat, jawab Maya. Beberapa minggu kemudian, Lisa mulai memikirkan sesuatu yang selama ini ia tunda, kemandirian. Ia tidak ingin selamanya bergantung pada Maya, meski sahabatnya tidak pernah mengeluh. Ia membuka kembali laptop lamanya, mencari pekerjaan jarak jauh yang bisa ia lakukan dari rumah. Mengetik terasa canggung dengan satu tangan, bayi di gendongan, tapi ia memaksa diri. Setiap lamaran yang ia kirim adalah taruhan kecil. Harapan bercampur takut ditolak. Ketika satu email balasan masuk, penolakan singkat, dadanya sempat sesak. Ia menutup laptop, menahan air mata. Pelan-pelan, kata Maya, yang menyadari perubahan wajah Lisa. Tidak harus hari ini. Lisa mengangguk. Ia belajar bahwa berdiri sendiri tidak selalu berarti berlari kencang. Kadang hanya berarti tidak jatuh. Raka datang lebih jarang. Alasan yang ia bawa semakin mirip satu sama lain. Tekanan ibunya, biaya rumah,
Cicilan. Setiap kali ia pergi, jarak di antara mereka tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan nyata. Lisa berhenti menunggu perubahan dari arah itu. Suatu sore, Lisa membawa bayinya ke halaman kecil depan rumah. Ia duduk di bangku, membiarkan matahari menyentuh kulit mereka. Tetangga lewat, tersenyum, menyapa. Lisa membalas, merasa sedikit lebih terlihat, sedikit lebih ada. Di momen-momen sunyi itu, ia menyadari perubahan halus dalam dirinya. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku diperlakukan seperti ini?" Pertanyaannya bergeser menjadi, "Apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Perubahan itu tidak menghapus luka lama, tapi mengubah arah pandang. Malam itu, setelah bayi tertidur, Lisa membuka ponsel dan membaca pesan dari Raka yang masuk beberapa jam lalu. "Maaf tidak bisa datang minggu ini. Ibu sakit. Aku harus di rumah." Lisa menatap layar lama. Jarinya melayang di atas keyboard. Ada dorongan untuk membalas dengan pengertian. Seperti dulu. Ada juga dorongan lain, lebih baru, lebih berani. Ia mengetik pelan, "Aku harap ibumu lekas sembuh. Soal anak, aku akan urus sendiri minggu ini." Pesan terkirim. Tidak ada tambahan. Tidak ada penjelasan panjang. Lisa meletakkan ponsel, jantungnya berdebar. Keputusan kecil itu terasa berisiko, menarik garis yang lebih tegas, mengurangi ruang bergantung. Ia memeluk dirinya sendiri sejenak, lalu bangkit untuk memeriksa bayinya. Di kamar yang remang, Lisa berdiri, menatap masa depan yang masih kabur. Ia belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu seseorang datang menyelamatkannya. Ia belajar berdiri, meski lututnya masih gemetar. Pesan yang Lisa kirimkan pada Raka malam itu masih menggantung di udara, seperti sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami dampaknya. Ia tidak menyesal, tetapi tubuhnya menyimpan sisa tegang, sejenis kesiagaan baru, seperti orang yang tahu ia baru saja menggeser batas. Pagi datang tanpa balasan. Lisa bangun, menyusui bayinya, lalu menatap dinding sambil mendengarkan napas kecil yang teratur. Ada rasa tenang yang tipis, namun rapuh. Hari itu Maya harus masuk kerja lebih pagi. Lisa sendirian di rumah, mencoba menata jadwalnya sendiri. Ia menyapu lantai, mencuci botol, lalu duduk di teras depan ketika bayinya tertidur. Udara terasa lembab setelah hujan malam sebelumnya. Di kejauhan, suara motor berhenti. "Lisa." Ia menoleh. Seorang pria parubaya berdiri di luar pagar, ragu-ragu. Wajahnya tidak asing, meski butuh beberapa detik bagi Lisa untuk mengenalinya. "Pak Arif?" tanyanya, memastikan. Pria itu tersenyum kecil, lega dikenali. "Iya. Kamu masih ingat saya?" Arif adalah tetangga lama keluarga Raka, orang yang sering ia lihat dulu ketika masih tinggal di rumah mertua. Ia biasa menyapa singkat, membawa belanjaan, atau duduk di teras bersama Pak Surya. Tidak pernah terlalu dekat, tapi cukup akrab untuk saling tahu. "Ada apa, Pak?" Lisa berdiri, refleks menutup gendongan bayinya lebih rapat. Arif menggaruk tengkuknya. "Boleh bicara sebentar? Kalau tidak mengganggu." Lisa ragu sejenak, lalu membuka pagar. Mereka duduk di kursi plastik teras. Arif menunduk, memilih kata-kata. "Saya sebenarnya bingung mau bicara atau tidak," katanya akhirnya. "Tapi saya pikir kamu perlu tahu." Lisa menahan napas. Instingnya langsung siaga. "Ibu Raka." Arif berhenti, menghela napas panjang. Bu Ratna cerita ke beberapa orang. Di warung, di pengajian. Katanya kamu pergi karena keras kepala. Tidak hormat sama mertua. Ada juga yang bilang kamu bawa masalah ke keluarga. Kalimat itu jatuh satu persatu, tidak terburu-buru, tapi cukup untuk membuat dada Lisa terasa ditekan. Ia tidak langsung bereaksi. Wajahnya kosong, seolah sedang membaca sesuatu yang jauh di belakang mata. "Dia bilang kamu tidak mau mengurus suami," lanjut Arif pelan, seolah takut menambah luka. "Dan soal anak, dia bilang kamu sengaja menjauhkan." Lisa menelan ludah. Ada sensasi dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Anehnya, yang paling menyakitkan bukan isi cerita itu. Ia sudah lama belajar menerima bahwa Bu Ratna tidak menyukainya. Yang menghantamnya adalah kesadaran lain, yang muncul bersamaan dan tak bisa dihindari. "Raka tahu?" tanya Lisa, suaranya datar.
Arif mengangkat bahu sedikit. Saya tidak tahu pasti. Tapi cerita-cerita itu tidak mungkin berhenti di 1-2 orang. Lisa mengangguk pelan. Ia menatap halaman, bukan Arif. Dalam benaknya, potongan-potongan lama berkelebat. Penghinaan di meja makan, tatapan Raka yang menghindar, kalimat nanti kita bicarakan. Semua menyusun satu garis lurus yang kini terlihat jelas. Kenapa Bapak bilang ke saya? Tanyanya. Akhirnya. Arif tampak canggung. Karena saya tidak setuju caranya. Dan karena dulu kamu baik. Saya pikir kamu berhak tahu apa yang dibicarakan orang tentang kamu. Itu bukan pembelaan. Itu bukan perlawanan. Tapi cukup jujur untuk membuat Lisa mengangguk. Terima kasih, Pak, katanya. Saya sudah dengar. Arif berdiri, ragu. Kalau ada yang bisa saya bantu. Lisa tersenyum tipis. Sudah cukup. Setelah Arif pergi, Lisa tetap duduk. Bayinya mulai bergerak, mengeluarkan suara kecil. Lisa menggendongnya, menepuk perlahan. Tangannya stabil, tapi dadanya bergejolak. Ia mencoba merunut perasaannya. Marah? Ada. Sedih? Jelas. Tapi yang paling dominan adalah sesuatu yang lebih berat, lebih padat. Kesadaran pahit bahwa selama ini, tidak pernah ada yang berdiri di sisinya. Bukan hanya sekarang. Sejak awal. Bahkan ketika cerita buruk itu beredar, ia tahu tidak akan ada klarifikasi dari Raka. Tidak akan ada bantahan dari keluarga itu. Diam mereka selalu konsisten. Malamnya, ketika Maya pulang, Lisa menceritakan semuanya. Tidak dengan tangis seperti dulu. Suaranya tenang, hampir kering. Jadi mereka membangun narasi sendiri. Kata Maya, rahangnya mengeras. Dan Raka membiarkan. Lisa mengangguk. Yang paling menyakitkan bukan ceritanya. Tapi fakta bahwa kalau aku diam, ceritanya tetap jalan. Kalau aku bicara, aku tetap salah. Maya duduk di sampingnya. Kamu tidak harus kembali untuk membuktikan apapun. Lisa menatap bayinya yang tertidur. Aku tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tahu. Malam itu, Lisa tidak bisa tidur. Ia membuka ponsel, membaca ulang percakapan lama dengan Raka. Pesan-pesan penuh permohonan, penjelasan, pengertian sepihak. Ia melihat dirinya yang dulu, berusaha menjadi cukup agar diterima. Ia menutup aplikasi pesan itu. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena keputusan yang mulai mengeras. Keesokan harinya, Raka akhirnya membalas. Pesannya singkat, seperti biasa. Maaf baru balas. Aku capek. Soal cerita-cerita itu, ibu lagi emosi. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Lisa membaca kalimat itu berkali-kali. Ada satu bagian yang menancap tajam. Jangan terlalu dipikirkan. Seolah yang terjadi bukan tentang hidupnya, bukan tentang harga dirinya. Ia mengetik balasan, lalu menghapus. Mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya, ia menulis, aku tidak akan kembali ke rumah itu. Tolong hargai keputusanku. Jari Lisa berhenti di atas tombol kirim. Keputusan kecil, tapi risikonya nyata. Mengirim pesan itu berarti menutup satu pintu yang selama ini setengah terbuka. Pintu pulang yang selalu dijadikan janji samar. Ia menarik napas, lalu menekan kirim. Ponsel diletakkan terbalik di meja. Lisa memeluk bayinya, merasakan detak kecil yang hidup dan bergantung padanya. Di dadanya, tidak ada lagi keraguan yang mengambang. Yang ada hanyalah tekad yang tenang, namun keras. Ia tahu badai belum selesai. Cerita buruk mungkin akan terus beredar. Tekanan bisa datang dari mana saja. Tapi satu hal kini jelas baginya. Ia tidak akan kembali ke tempat di mana ia dibiarkan sendirian, bahkan saat difitnah. Keputusan itu tidak membawa lega seketika. Justru membawa beban baru, ketidakpastian, konflik lanjutan, mungkin perlawanan. Namun Lisa menerimanya, berdiri di ambang masa depan yang belum ramah, dengan satu garis yang sudah ia tarik dan tidak berniat ia hapus. Pagi itu, Lisa sedang menjemur pakaian bayi ketika ponselnya bergetar di meja. Ia tidak langsung mengambilnya. Sejak mengirim pesan penolakan itu, ada ruang hening yang sengaja ia jaga. Ruang untuk bernapas tanpa harus bersiap membela diri. Bayinya tertidur di ayunan kain, wajahnya tenang. Seolah dunia tidak sedang menarik-narik ibunya ke berbagai arah.
Getaran kedua menyusul. Lisa akhirnya mendekat, melirik layar. Nama Raka. Ada sesuatu di dadanya yang akan jawab refleks. Ada apa? Aku kehilangan pekerjaan, Liz. Kalimat itu meluncur tanpa pengantar. Seolah sebuah kartu yang diharapkan otomatis membuka pintu simpati. Lisa menutup mata sejenak. Ada kilasan rasa iba, manusiawi, tak bisa dihindari. Tapi perasaan itu tidak berlari lebih jauh. Kenapa? Tanyanya pelan. Perusahaan lagi efisiensi. Aku sudah beberapa minggu ini kepikiran, kerja jadi berantakan. Raka menarik napas kasar. Kondisi rumah tangga kita juga bikin aku tidak fokus. Kalimat terakhir itu berhenti di udara, berat dan menuding. Lisa membuka mata. Jemarinya menggenggam ponsel sedikit lebih erat. Jadi kamu menyalahkan aku? Tanyanya, suaranya tetap rendah. Bukan menyalahkan, Raka cepat-cepat meralat, tapi nada defensifnya jelas. Tapi kamu pergi, Lisa. Kamu bikin semuanya jadi tidak stabil. Ibu juga terus sakit-sakitan karena kepikiran. Lisa mendengarkan tanpa memotong. Dulu, kalimat-kalimat seperti itu akan membuatnya tergesa menjelaskan, meminta maaf, mencoba memperbaiki sesuatu yang bahkan bukan kesalahannya. Sekarang, ia hanya mencatat. Aku butuh kamu pulang, lanjut Raka. Sekarang, kita ini keluarga. Aku butuh dukunganmu. Lisa menatap bayinya yang mulai bergerak pelan, mengeluarkan suara kecil. Ia mengayun perlahan dengan satu tangan, menjaga napasnya tetap rata. Raka, katanya akhirnya, kamu datang ke sini. Ada jeda. Aku bisa ke sana sore ini. Baik, jawab Lisa. Kita bicara langsung. Sore itu, Raka datang dengan wajah lelah dan mata yang gelisah. Pakaiannya kusut, rambutnya tak serapi biasanya. Ia berdiri di depan rumah Maya, ragu menekan bel. Ketika pintu dibuka, Lisa yang muncul, menggendong bayinya. Raka menelan ludah. Aku mau lihat anakku. Lisa menggeser tubuh sedikit, memberi ruang. Masuk. Maya sengaja tidak ikut campur. Ia hanya menyapa singkat lalu masuk ke kamar, memberi mereka ruang yang cukup tanpa benar-benar meninggalkan Lisa sendirian. Mereka duduk berhadapan. Raka menatap bayi itu lama, lalu menghela napas. Dia mirip kamu. Terima kasih, jawab Lisa datar. Raka mengangkat wajah. Liz, kondisiku sedang sulit. Aku tidak punya pekerjaan. Ibu terus menekanku. Aku butuh kamu pulang. Kita hadapi sama-sama. Lisa mendengarkan. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah posisi. Dulu, ia akan fokus pada kata butuh. Sekarang, ia mendengar kata menekan. Kamu datang ke sini untuk meminta maaf? Tanyanya. Raka terdiam sejenak. Aku datang untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara apa? Kita pulang. Kamu harus mengerti kondisi ibuku. Dia orang tua. Cara bicaranya memang begitu. Lisa tersenyum kecil, tanpa hangat. Kamu masih meminta aku mengerti. Bukan kamu yang belajar membela. Raka mengerutkan kening. Kamu ini kenapa sih? Aku sedang jatuh, Liz. Masa kamu tidak bisa menurunkan ego sedikit? Kalimat itu menusuk, tapi tidak sedalam yang ia kira. Lisa menggeser posisi duduknya, memastikan bayinya nyaman. Raka, katanya pelan tapi tegas. Aku tidak pergi karena ego. Aku pergi karena aku diusir. Saat hamil 8 bulan. Saat hujan. Dan kamu diam. Raka mengusap wajah. Aku bilang nanti kita bicarakan. Dan sampai sekarang, yang kamu bicarakan hanya bagaimana aku harus mengerti, balas Lisa. Tidak meninggi, tidak bergetar. Raka mendengus pelan. Kamu sudah berubah. Lisa mengangguk. Iya, aku harus. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela, menatap keluar sebentar sebelum kembali menoleh. Aku ikut merasakan kehilangan pekerjaanmu. Itu tidak mudah. Tapi itu bukan alasan untuk menuntut aku kembali ke situasi yang menyakitiku. Raka ikut berdiri. Jadi kamu tega membiarkan aku sendirian? Aku tidak membiarkan, jawab Lisa. Aku menjaga diriku dan anakku. Keheningan menggantung. Raka terlihat ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkan.
Wajahnya berubah, antara marah dan tidak berdaya. Apa kamu sadar kalau tanpa kamu, aku semakin tertekan, katanya akhirnya. Lisa menatapnya lurus. Dan selama ini, aku tertekan denganmu di sisiku. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi tidak bisa ditarik kembali. Raka mundur setengah langkah, seolah baru benar-benar mendengarnya. Aku tidak akan pulang, lanjut Lisa. Bukan sekarang. Dan bukan dengan cara seperti ini. Jadi ini keputusanmu? Suara Raka mengeras. Iya. Raka tertawa singkat, pahit. Kamu pilih keras kepala. Lisa menggeleng. Aku pilih sadar. Raka mengambil jaketnya, berjalan ke pintu tanpa menoleh lagi pada bayinya. Pintu tertutup dengan suara yang tidak dibanting, tapi cukup keras untuk menandai jarak. Lisa berdiri lama setelah itu. Tubuhnya gemetar halus, bukan karena ragu, tapi karena menahan beban yang baru saja dilepaskan. Maya keluar dari kamar, menatapnya penuh tanya. Aku baik-baik saja, kata Lisa lebih dulu. Malam itu, ketika rumah kembali sepi, Lisa duduk sendirian. Ada tekanan baru yang mengintai, ekonomi, status, masa depan yang belum jelas. Menolak Raka berarti menolak kemungkinan dukungan finansial yang rapuh. Risiko itu nyata. Lisa menatap bayinya yang tertidur. Ia tahu, keputusan hari ini bukan akhir. Justru awal dari ujian lain, lebih sunyi, lebih panjang. Namun untuk pertama kalinya, tekanan itu tidak membuatnya ingin mundur. Ia mengangkat ponsel, membuka catatan, dan mulai menulis daftar sederhana. Apa yang ia miliki, dan apa yang harus ia siapkan jika benar-benar berdiri sendiri. Langkah kecil, berisiko, tapi miliknya. Daftar yang Lisa tulis malam itu masih tergeletak di meja ketika pagi datang. Kertasnya sederhana. Pengeluaran bulanan, kebutuhan bayi, kemungkinan kerja paruh waktu yang bisa ia lakukan dari rumah. Tidak ada rencana besar. Hanya garis-garis kecil yang memberinya rasa kendali. Ia menutup buku catatan itu saat Maya pamit bekerja, lalu menggendong bayinya ke teras. Udara pagi terasa bersih, tetapi di dadanya ada kewaspadaan yang belum sepenuhnya reda sejak pertemuannya dengan Raka kemarin. Ponselnya bergetar menjelang siang. Bukan Raka. Nama Dina muncul di layar. Lisa mengernyit. Dina jarang menghubunginya sejak peristiwa pengusiran itu. Mereka tidak bermusuhan, tapi juga tidak pernah benar-benar dekat. Dina selalu berada di posisi aman. Melihat, tahu, tapi memilih tidak bergerak. Halo, jawab Lisa. Lis, suara Dina terdengar ragu, nyaris pecah. Kamu lagi bisa bicara. Ada apa? Ada jeda yang panjang, diisi napas yang ditahan. Bapak masuk rumah sakit. Kalimat itu datang tanpa hiasan. Lisa menutup mata sejenak, bukan karena kaget, tapi karena tubuhnya mengingat wajah Pak Surya yang duduk diam di teras rumah dulu. Lelaki yang selalu tampak ingin mengatakan sesuatu tapi tidak pernah cukup berani. Sakit apa? Tanya Lisa pelan. Jantung. Tadi pagi tiba-tiba sesak. Sekarang masih observasi, jawab Dina cepat, seolah takut Lisa akan memutuskan sambungan. Oh, kata Lisa. Satu suku kata, datar. Di seberang sana, Dina menunggu reaksi lain. Mungkin kepanikan, mungkin tanya lanjutan, mungkin janji datang. Tapi yang datang hanya keheningan. Kamu tidak apa-apa, Lis. Dina mencoba lagi. Aku dengar, jawab Lisa. Terima kasih sudah memberitahu. Itu saja. Tidak ada empati berlebihan, tidak ada amarah yang meledak. Hanya pengakuan atas informasi. Dina terdengar gelisah. Ibu, Dina berhenti, lalu melanjutkan dengan suara lebih kecil. Ibu kelihatan bingung. Rumah jadi sepi. Lisa tidak menanggapi. Ia mengayun bayinya perlahan. Dalam dirinya, ada simpul emosi yang mencoba naik ke permukaan. Iba, mungkin. Tapi ia tidak membiarkannya mengambil alih. Raka di sana? Tanya Lisa akhirnya. Iya. Dia kelihatan capek. Lisa mengangguk, meski Dina tidak bisa melihat. Baik. Lis, Dina memanggil. Nadanya berubah, lebih personal. Aku minta maaf. Kata itu menggantung, berat. Lisa menatap lantai teras, memperhatikan retak kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan. Maaf karena apa? Tanyanya,
bukan menantang, hanya ingin jelas. Karena dulu aku diam, kata Dina cepat, seolah sudah lama menyiapkan pengakuan itu. Waktu ibu bicara kasar ke kamu. Waktu kamu diusir. Aku lihat semuanya. Tapi aku pergi. Lisa menarik napas dalam. Ia ingat hari itu dengan jelas. Dina berdiri di ruang tamu. Mata mereka sempat bertemu. Lalu Dina berbalik dan keluar. Tidak ada kata. Tidak ada isyarat. Aku takut sama ibu, lanjut Dina. Suaranya bergetar. Dari kecil. Aku tidak tahu cara melawan. Lisa memejamkan mata. Ada bagian dirinya yang ingin berkata, aku juga takut. Tapi ketakutan itu telah berubah bentuk. Aku mengerti, katanya akhirnya. Takut itu nyata. Jadi, kamu marah? Dina bertanya pelan. Lisa membuka mata. Dulu, iya. Sekarang, aku sudah melewati bagian itu. Kejujuran itu membuat Dina terdiam. Ada kelegaan kecil di dadanya, tapi juga kesadaran pahit. Permintaan maaf yang datang terlambat tidak selalu membuka pintu yang sama. Kalau Bapak, Dina ragu. Kalau kamu mau datang. Aku tidak bisa, potong Lisa lembut. Dan aku tidak akan. Bukan ancaman, bukan hukuman. Hanya batas. Setelah panggilan berakhir, Lisa duduk lama. Bayinya tertidur di bahunya. Kabar sakit Pak Surya membuka ruang kosong di dadanya. Bukan karena rindu, tapi karena melihat ulang sebuah pola. Lelaki yang selalu menunduk akhirnya jatuh, meninggalkan rumah yang tak pernah benar-benar hangat. Di sisi lain kota, rumah sakit dipenuhi bau antiseptik dan suara langkah cepat. Raka berdiri di luar ruang perawatan, menatap lantai. Bu Ratna duduk kaku di kursi plastik, tasnya di pangkuan, rahangnya mengeras. Tidak ada suara selain monitor dari balik pintu. Ini semua karena stres, kata Bu Ratna akhirnya. Tajam. Rumah jadi tidak karuan. Raka menghela napas. Bapak juga sudah lama capek, Bu. Bu Ratna menoleh cepat. Kamu menyalahkan ibu. Raka tidak menjawab. Kepalanya dipenuhi angka, uang rumah sakit, cicilan, pekerjaan yang belum juga ia dapatkan kembali. Kehampaan rumah yang dulu selalu ramai oleh suara ibu kini terasa menekan. Tidak ada Lisa untuk meredam, tidak ada bayi untuk mengalihkan. Dina berdiri di sudut, memeluk lengannya sendiri. Melihat ayahnya terbaring membuat rasa bersalahnya mengeras. Ia ingin berkata sesuatu pada ibunya, membela seseorang yang tidak hadir di sana. Tapi lidahnya keluh. Kembali ke rumah Maya. Lisa menerima pesan singkat dari Raka beberapa jam kemudian. Bapak sakit. Kamu tahu? Lisa membaca, lalu meletakkan ponsel. Tidak segera membalas. Di dadanya, tidak ada dorongan untuk menjelaskan atau menghibur. Ia merasakan sesuatu yang baru, jarak emosional yang sehat. Malam itu, Maya pulang lebih awal. Ia mendengar kabar itu dari Lisa, mengangguk pelan. Kamu tidak salah kalau tidak datang. Aku tahu, jawab Lisa. Aku juga tidak merasa bersalah. Kejujuran itu mengejutkan dirinya sendiri. Ia menatap bayinya, menyadari bahwa simpati yang berlebihan seringkali menjadi jalan kembali ke tempat yang melukainya. Ponsel Lisa bergetar lagi. Kali ini dari Dina. Ibu tanya kenapa kamu tidak datang. Lisa mengetik balasan singkat. Sampaikan salamku. Aku doakan dari sini. Ia menekan kirim, lalu mematikan ponsel. Keputusan kecil, berisiko, menutup akses di saat keluarga itu sedang rapuh. Tapi Lisa tahu, batas yang ia pasang hari ini adalah perlindungan, bukan kejam. Di keheningan malam, ia menyadari tekanan baru yang menanti. Sakit Pak Surya bisa menjadi alasan bagi mereka untuk menariknya kembali, dengan dalih kemanusiaan. Lisa menguatkan diri, memeluk bayinya lebih erat. Kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan rasa iba menghapus garis yang telah ia tarik dengan susah payah. Lisa menutup tirai jendela sore itu ketika matahari mulai turun, meninggalkan cahaya pucat di ruang tamu. Bayinya tertidur setelah menyusu, napasnya kecil dan teratur. Keheningan rumah Maya terasa berbeda sejak kabar sakit Pak Surya beredar. Lebih padat, seolah dunia di luar bergerak dengan ritme yang tak lagi menyentuhnya langsung. Lisa menyadari dirinya tenang, namun kewaspadaan tetap ada. Ia tahu, perubahan di satu sisi keluarga itu akan beriak ke arahnya, cepat atau lambat. Di rumah sakit,
Bu Ratna duduk sendirian di bangku koridor. Pak Surya masih terbaring di ruang perawatan, dan Raka keluar masuk dengan wajah yang semakin letih. Dina sesekali menemaninya, lalu pergi lagi. Keheningan yang dulu ia ciptakan kini berbalik menekannya. Bu Ratna menatap ponselnya. Layar kosong, tidak ada foto cucu, tidak ada pesan dari Lisa. Dulu, ia merasa hal itu sebagai kemenangan kecil. Sekarang, ia merasakan lubang yang ganjil. Ia mengingat hari ketika Dina pulang membawa kabar singkat. Bayinya sehat. Bu Ratna menanggapi dengan anggukan dingin. Tidak bertanya nama. Tidak meminta foto. Namun malam-malam setelahnya, ia terbangun dengan perasaan aneh. Seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat ia sentuh. Hari itu, Arif datang menjenguk Pak Surya. Ia berdiri di ambang koridor, menunggu Bu Ratna selesai berbicara dengan perawat. Ketika mereka berpapasan, Arif menyapa sopan. Bu Ratna, katanya, suaranya rendah. Bu Ratna mengangguk singkat. Pak Arif. Mereka duduk bersebelahan, jarak aman. Arif menatap lantai sejenak, lalu berkata, Pak Surya bagaimana? Masih lemah, jawab Bu Ratna. Nada suaranya keras, seolah itu perisai. Arif mengangguk. Saya dengar cucu ibu sudah lahir. Perempuan. Bu Ratna menegang. Laki-laki, jawabnya cepat. Sehat. Syukurlah, kata Arif. Saya belum lihat. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Bu Ratna terdiam. Ia menyadari, bukan hanya Arif yang belum melihat. Ia sendiri pun belum. Arif menoleh, menangkap perubahan kecil di wajah Bu Ratna. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati. Ibu tidak rindu. Bu Ratna mendengus. Rindu itu untuk orang yang tahu diri. Arif tidak membantah. Ia hanya berkata pelan. Dulu, ibu juga pernah bilang begitu tentang diri ibu sendiri. Bu Ratna menoleh tajam. Apa maksud Bapak? Arif menghela napas. Maaf kalau saya lancang. Tapi saya ingat cerita lama. Waktu ibu masih muda, tinggal dengan mertua. Ibu sering bilang ke saya, rasanya seperti tamu di rumah sendiri. Wajah Bu Ratna mengeras. Itu urusan lama. Iya, kata Arif lembut. Tapi bekasnya kadang tinggal. Keheningan menyusup. Bu Ratna memalingkan wajah, menatap pintu ruang perawatan. Dalam kepalanya, bayangan lama muncul tanpa izin. Dirinya yang muda, menunduk di dapur, dimarahi karena masakan kurang asin. Kata-kata tidak berguna yang dulu begitu ia benci. Ia mengusir ingatan itu, mengatupkan rahang. Setiap orang punya masa lalu, katanya dingin. Tidak semua pantas diungkit. Arif mengangguk. Benar. Tapi kadang, yang kita ulangi adalah yang paling kita benci. Kalimat itu tidak ditujukan sebagai tuduhan. Tapi Bu Ratna merasakannya seperti sentuhan pada luka lama. Ia berdiri, hendak pergi. Bu Ratna, panggil Arif pelan. Cucu ibu tumbuh tanpa tahu suara ibu. Waktu tidak menunggu. Bu Ratna berhenti. Untuk sesaat, bahunya turun sedikit. Retakan kecil pada postur yang selama ini tegak. Ia tidak menjawab. Ia berjalan menjauh, langkahnya cepat, seolah ingin menghindari pantulan dirinya sendiri. Malam itu, Bu Ratna pulang ke rumah yang terasa lebih besar dari biasanya. Raka belum pulang. Dina mengurung diri di kamar. Bu Ratna duduk di ruang tamu, menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton. Di rak, ada album foto lama. Tangannya bergerak tanpa sadar, menarik album itu. Ia membuka halaman demi halaman. Foto pernikahannya. Wajahnya yang muda, tegang. Foto rumah lama dengan mertua yang wajahnya kaku. Bu Ratna berhenti di satu foto. Dirinya berdiri di sudut, seperti ingin menghilang. Dadanya terasa sesak. Tidak, gumamnya, menutup album. Aku tidak sama. Namun pikiran itu tidak lagi solid. Ada retakan yang membiarkan cahaya masuk, menyilaukan. Di rumah Maya, Lisa menerima pesan singkat dari Dina. Ibu sering diam sekarang. Lisa membaca, lalu meletakkan ponsel. Ia tidak merasakan kepuasan. Tidak juga iba. Yang ada hanyalah jarak. Jarak yang membuatnya bisa melihat tanpa harus masuk. Maya mengamati wajah Lisa. Kamu kepikiran? Tidak, jawab Lisa jujur. Aku sadar, perubahan mereka bukan tanggung jawabku.
Maya tersenyum tipis. Itu kemajuan. Lisa mengangguk. Ia menatap bayinya, membayangkan masa depan yang ingin ia bangun, tanpa harus membayar dengan rasa takut. Namun ia tahu, kesadaran Bu Ratna bisa menjadi pedang bermata dua. Penyesalan sering datang bersama tuntutan baru. Di rumah sakit, Bu Ratna berdiri di depan ruang perawatan Pak Surya. Ia mengamati wajah suaminya yang pucat. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian di tengah keluarga yang ia kendalikan. Ia teringat kata-kata Arif, dan suara bayi yang belum pernah ia dengar. Tangannya bergetar saat meraih ponsel. Ia membuka kontak Dina, lalu berhenti. Membuka kontak Raka, lalu menutup lagi. Ego masih ada, kokoh, tapi kini berderit. Retakan itu belum menjadi runtuh. Hanya celah kecil, cukup untuk rasa kehilangan masuk dan menetap. Bu Ratna menghela napas panjang, menyimpan ponsel kembali ke tas. Ia belum siap meminta, belum siap mengakui. Sementara itu, Lisa menuliskan satu baris baru di catatannya. Jika mereka datang dengan penyesalan, aku tetap berhak memilih jarak. Keputusan kecil, berisiko. Karena menerima perubahan orang lain seringkali lebih rumit daripada menolaknya. Dan Lisa tahu, badai belum usai, hanya berganti arah. Pagi itu, Lisa sedang melipat pakaian bayi ketika bel rumah berbunyi. Suaranya pendek, tegas, tidak ragu, bukan bunyi orang yang bertanya, melainkan orang yang merasa berhak. Lisa berhenti sejenak. Detak jantungnya tidak melonjak, hanya mengencang seperti tali yang ditarik perlahan. Maya melongok dari dapur. Aku buka. Lisa menggeleng. Biar aku. Ia mengusap punggung bayinya yang terlelap, meletakkannya di boks, lalu melangkah ke pintu. Begitu pintu dibuka, Bu Ratna berdiri di hadapannya. Tegak. Rambutnya disanggul rapi. Tasnya tergenggam erat, seperti tameng. Di belakangnya, Raka berdiri setengah langkah lebih jauh, wajahnya tegang dan lelah. Tatapan mereka bertemu, Raka menghindar lebih dulu. Lisa, kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Saya mau bertemu cucu saya. Tidak ada salam. Tidak ada tanya kabar. Kata hak tidak diucapkan, tetapi terasa menggantung di udara. Lisa membuka pintu lebih lebar. Masuk. Bu Ratna melangkah masuk, menilai ruangan dengan mata yang sama seperti dulu, menyisir, mengukur. Raka mengikuti, menutup pintu pelan. Maya muncul dari dapur, berhenti di ambang, membaca situasi. Ini cucu saya, ulang Bu Ratna, menatap boks bayi. Suaranya bergetar tipis, bukan karena haru, melainkan karena tertahan. Apapun yang terjadi antara kita, itu tidak boleh menghalangi saya. Lisa berdiri di seberang boks, tubuhnya menjadi garis pemisah yang jelas. Duduk, Bu. Perintah itu lembut, tetapi tak terbantahkan. Bu Ratna mengerutkan kening, namun duduk juga. Raka ikut duduk di kursi terdekat, tangannya saling menggenggam. Kamu tidak berhak menutup akses saya, kata Bu Ratna. Saya neneknya. Lisa menarik kursi, duduk berhadapan. Nada suaranya tenang, hampir datar. Sebelum bicara soal hak, saya mau bicara soal tanggung jawab. Bu Ratna terkekeh pendek. Tanggung jawab saya jelas. Kamu yang pergi. Lisa mengangguk kecil. Saya pergi karena diusir. Keheningan jatuh. Bu Ratna membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Raka menegakkan punggungnya, seolah ingin menyela, tapi Lisa melanjutkan. Di hari hujan. Saat saya hamil 8 bulan, kata Lisa. Kalimat ibu masih jelas di kepala saya. Saya tidak akan mengulanginya. Bukan karena lupa. Karena saya ingat betul. Bu Ratna menghela napas tajam. Kamu terlalu sensitif. Lisa tersenyum tipis. Dulu, mungkin. Sekarang, saya tepat. Raka menoleh cepat. Wajahnya memucat. Lisa berdiri, mendekati boks, mengangkat bayinya dengan gerakan hati-hati. Bayi itu meringkuk di dadanya. Aman. Anak ini lahir tanpa kehadiran ibu. Tanpa doa ibu. Tanpa kunjungan ibu. Itu bukan kebetulan. Itu karena kamu menutup diri. Bu Ratna meninggikan suara. Lisa menoleh, tatapannya lurus. Saya menutup pintu setelah pintu itu digunakan untuk mengusir. Kata-kata itu tidak diteriakkan.
Justru karena itulah ia menusuk. Raka menelan ludah. Maya memindahkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke Lisa. Tidak ikut bicara, tapi hadir. Saya tidak pernah melarang siapapun menjadi keluarga, lanjut Lisa. Saya hanya menolak menjadi sasaran. Bu Ratna berdiri. Kamu mengajarkan cucu saya membenci saya. Tidak, jawab Lisa cepat. Saya mengajarkan diri saya berhenti membenci diri sendiri. Raka berdiri juga. Akhirnya. Bu, cukup. Bu Ratna menoleh tajam. Kamu diam. Lisa menghela napas. Biarkan dia bicara. Selama ini, dia tidak pernah. Kalimat itu membuat Raka terhenti. Wajahnya memerah, bukan marah, malu. Ia menatap lantai, lalu mengangkat kepala. Aku ada di sana, kata Raka, suaranya serak. Waktu kamu diusir. Aku dengar semuanya. Bu Ratna terdiam. Aku tidak melakukan apa-apa, lanjut Raka. Dan hari ini, aku dengar semuanya lagi. Lisa tidak menoleh padanya. Ia menatap bayinya, suaranya tetap rata. Saya tidak meminta pembelaan sekarang. Saya hanya menyebutkan kenyataan. Bu Ratna mengatupkan bibir. Tangannya bergetar, lalu ia mengepalkannya. Saya juga punya luka, katanya pelan, hampir seperti pembenaran. Saya juga pernah diperlakukan buruk. Lisa mengangguk. Saya tahu. Bu Ratna terkejut. Dari siapa? Tidak penting, jawab Lisa. Yang penting, luka bukan alasan untuk melukai. Keheningan kembali turun. Kali ini, berat. Bu Ratna menatap bayi itu lama. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang runtuh di matanya. Bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya terlihat tua. Jadi apa yang kamu mau? Tanyanya akhirnya. Lisa mengangkat wajah. Batas. Batas seperti apa? Sederhana, kata Lisa. Tidak ada tuntutan. Tidak ada pembenaran. Jika ibu ingin hadir, hadir dengan hormat. Jika belum bisa, jangan datang dengan hak. Raka menutup mata sejenak. Kata-kata itu mengirisnya lebih dalam dari tudingan apapun. Ia menyadari, ia telah bersembunyi terlalu lama di balik kalimat nanti kita bicarakan. Bu Ratna menghela napas panjang. Kamu menantang saya. Lisa menggeleng. Saya melindungi anak saya. Maya akhirnya bicara, singkat. Dan itu tidak bisa ditawar. Bu Ratna menatap Maya, lalu kembali ke Lisa. Ada kemarahan yang belum padam, ada ego yang masih berdiri, tapi retakannya kini jelas. Ia meraih tasnya. Saya akan kembali, katanya. Lisa tidak mengangguk, tidak juga menahan. Jika dengan cara yang sama, saya akan menutup pintu. Raka menatap Lisa, ingin mengatakan sesuatu, permintaan, mungkin. Tapi kata-kata itu tersangkut. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa ia tidak lagi memegang kendali atas jarak ini. Bu Ratna melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti, menoleh sekilas ke bayi di pelukan Lisa. Tangannya bergerak sedikit, lalu kembali ke tas. Ia pergi tanpa kata. Pintu tertutup. Ruangan terasa lebih lega sekaligus lebih rapuh. Raka berdiri kaku. Lisa menatapnya. Aku sudah bicara. Ia kembali meletakkan bayinya di box, menepuk perlahan. Ketika menoleh lagi, suaranya tenang namun final. Sekarang giliran kamu memilih. Diam lagi, atau bertanggung jawab. Raka mengangguk pelan, wajahnya pucat. Ia melangkah keluar, membawa beban yang tak lagi bisa ia serahkan pada waktu. Lisa berdiri sendirian sejenak. Konfrontasi itu meninggalkan getaran di tubuhnya. Bukan ketakutan, melainkan kesiapan. Ia tahu, keputusan berikutnya akan lebih berisiko. Apakah memberi ruang kecil dengan syarat, atau menutupnya rapat demi ketenangan. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup, menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya, suara yang paling ia dengar adalah suaranya sendiri. Pintu rumah Maya tertutup pelan setelah Raka pergi sore itu, meninggalkan sisa udara yang terasa berat. Lisa berdiri cukup lama di dekat boks bayi, menepuk punggung kecil yang naik turun dengan napas teratur. Konfrontasi kemarin belum sepenuhnya turun dari tubuhnya. Ada kelelahan yang berbeda, bukan habis bertengkar, melainkan habis berkata jujur tanpa pelindung.
Malam datang perlahan. Lisa duduk di lantai, bersandar ke sofa, memandangi bayinya yang terlelap. Dalam diam, ia memikirkan satu hal yang mengusik. Setelah semua yang diucapkan, apa langkah berikutnya? Ia tidak ingin kembali. Itu sudah pasti. Namun menutup rapat seluruh pintu juga bukan hal yang terasa utuh. Ada ruang abu-abu yang kini harus ia tentukan bentuknya sendiri. Di rumah Bu Ratna, suasana jauh berbeda. Sejak pulang dari rumah Maya, Bu Ratna nyaris tidak bicara. Ia duduk di meja makan, memandangi piring kosong. Raka berdiri di dekat dapur, mondar-mandir tanpa tujuan. Dina memperhatikan dari jauh, jantungnya berdebar. Ini pertama kalinya ibunya terlihat seperti kehilangan pijakan. "Kenapa kamu diam saja?" tanya Bu Ratna akhirnya. Suaranya pecah tipis. Raka berhenti. "Karena aku tidak tahu harus bilang apa, Bu." "Kamu seharusnya membela ibu," kata Bu Ratna. Ada nada tuntutan yang lemah di sana. "Kamu anakku." Raka menelan ludah. Ia teringat wajah Lisa yang tenang tapi tegas. Terngiang kalimatnya, "Diam lagi, atau bertanggung jawab." "Aku sudah membela ibu seumur hidup," kata Raka pelan. "Dan aku gagal membela istriku." Bu Ratna menoleh cepat. "Jadi sekarang kamu menyalahkan ibu?" Raka menggeleng. "Aku menyalahkan diriku. Karena memilih aman. Karena membiarkan semuanya." Keheningan jatuh, lebih tajam dari sebelumnya. Dina menahan napas. Bu Ratna berdiri, tangannya bergetar. "Kamu tahu tidak?" katanya, suaranya meninggi, lalu tiba-tiba runtuh. "Betapa sepinya rumah ini sekarang." Raka tidak menjawab. Ia melihat air mata pertama jatuh dari mata ibunya. Bukan air mata marah, melainkan letih. Bu Ratna menutup wajahnya, bahunya bergetar. Tangis itu keluar tanpa suara keras. Seolah ia tidak ingin siapapun mendengar, bahkan dirinya sendiri. "Aku pikir, kalau aku keras, aku kuat," kata Bu Ratna terputus-putus. "Aku tidak mau diinjak seperti dulu." Raka mendekat, ragu, lalu berhenti. Ia sadar, ini bukan tangis yang bisa ia perbaiki dengan janji kosong. Ini konsekuensi. "Sekarang aku sendirian," lanjut Bu Ratna. "Suamiku sakit. Cucuku tumbuh tanpa aku. Dan kamu, berdiri di tengah, tidak memilih." Raka menarik napas panjang. "Aku memilih, Bu." Bu Ratna mengangkat wajahnya, mata sembab. "Apa?" "Aku memilih bertanggung jawab atas kegagalanku sebagai suami," kata Raka. "Dan sebagai ayah." Kata-kata itu menggantung, berat. Dina menutup mulutnya, menahan isak. Bu Ratna terdiam lama, lalu duduk kembali. Tangisnya mereda menjadi napas yang patah-patah. "Jadi aku kalah?" tanyanya lirih. Raka menggeleng. "Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal berhenti menyakiti." Malam itu, Raka pergi tanpa menutup pintu keras-keras. Bu Ratna duduk sendiri, dikelilingi kesunyian yang selama ini ia ciptakan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan siapapun. Kesepian itu tidak datang dari Lisa. Datangnya dari dirinya sendiri. Keesokan harinya, Raka kembali ke rumah Maya. Kali ini, ia datang sendiri. Lisa membukakan pintu, ekspresinya netral. "Aku tidak akan lama," kata Raka cepat. "Aku hanya ingin bicara." Lisa mengangguk, mempersilakan masuk. Maya sengaja keluar sebentar, memberi ruang. "Aku sudah bicara dengan ibu," kata Raka. "Dan, aku mengakui satu hal. Aku gagal." Lisa duduk, mendengarkan. Tidak ada dorongan untuk menyela. "Aku tidak bisa memaksamu kembali," lanjut Raka. "Dan aku tidak akan lagi menyuruhmu mengerti orang lain sebelum diriku sendiri." Lisa menatapnya. Ada getar kecil di dadanya. Bukan harapan, melainkan pengakuan bahwa kata-kata itu memang ia tunggu, meski terlambat. "Aku tidak akan kembali," kata Lisa pelan, tegas. "Bukan karena dendam. Tapi karena aku akhirnya aman di sini." Raka mengangguk. "Aku tahu." "Aku juga tidak menutup pintu maaf," lanjut Lisa. "Tapi maaf tidak sama dengan lupa. Dan tidak sama dengan pulang." Raka menelan ludah. "Aku mengerti." Keheningan menyelimuti mereka, tidak lagi penuh pertentangan, melainkan batas yang jelas. Lisa berdiri, menggendong bayinya,
mendekat ke jendela. Cahaya pagi masuk lembut. Kalau kamu ingin menjadi ayah, kata Lisa tanpa menoleh, hadirlah. Bukan sebagai penuntut, tapi sebagai penanggung jawab. Raka berdiri, matanya berkaca-kaca. Aku akan mencoba. Lisa mengangguk kecil. Itu bukan janji yang ia pegang, hanya niat yang ia catat. Setelah Raka pergi, Lisa duduk kembali. Ada tekanan baru di dadanya. Membuka pintu maaf berarti membuka kemungkinan luka baru. Namun menutupnya rapat juga berarti membiarkan bayinya kehilangan kesempatan mengenal ayahnya. Pilihan itu tidak hitam putih. Lisa menuliskan satu keputusan kecil di catatannya. Maaf tanpa pulang. Hadir tanpa menguasai. Keputusan itu berisiko. Membutuhkan konsistensi, batas, dan keberanian setiap hari. Lisa memeluk bayinya, menyadari bahwa hidup ke depan tidak akan lebih mudah, hanya lebih jujur. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Pagi itu datang dengan cara yang tidak menggelegar. Tidak ada musik latar, tidak ada air mata yang jatuh tiba-tiba. Hanya cahaya matahari yang masuk dari jendela kecil rumah yang kini sepenuhnya Lisa sebut sebagai miliknya. Ia berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan anaknya yang sedang belajar berjalan. Langkah-langkah kecil itu goyah, kadang jatuh, kadang bangkit lagi dengan tawa yang belum mengerti apa-apa tentang luka orang dewasa. Setiap kali tubuh kecil itu terhuyung, jantung Lisa ikut menegang, lalu melonggar saat anaknya tertawa, bangkit sendiri tanpa bantuan. Di sanalah Lisa menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Hidupnya tidak lagi menunggu siapapun untuk menjadi utuh. Waktu memang tidak menyembuhkan segalanya, tetapi ia memberi jarak. Jarak yang cukup bagi luka untuk tidak lagi berdarah setiap disentuh. Beberapa tahun berlalu tanpa perlu ditandai secara khusus. Tidak ada tanggal penting yang Lisa hafal, selain ulang tahun anaknya. Maya tetap menjadi penopang, bukan lagi sebagai penyangga darurat, melainkan sebagai bagian hidup yang saling menguatkan. Lisa bekerja, mengurus rumah, mengasuh anaknya dengan ritme yang akhirnya terasa alami. Kadang lelah, kadang takut. Tapi tidak lagi rapuh. Di sisi lain kota, rumah Bu Ratna semakin sepi. Pak Surya telah tiada, pergi dalam tenang yang tidak pernah sempat mereka bicarakan. Kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan kemarahan atau harga diri. Bu Ratna duduk di kursi kayu yang sama setiap sore, memandangi halaman. Di dinding ruang tamu, foto cucunya yang dicetak dari kiriman lama Raka masih tergantung. Anak itu kini sudah besar. Senyumnya berbeda dari bayi yang dulu bahkan tidak pernah ia gendong. Kesadaran itu datang bukan sebagai petir, melainkan sebagai gerimis panjang. Ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa diminta kembali. Raka sering datang, membawa buah atau sekadar duduk menemani ibunya. Ia sudah bekerja lagi, hidupnya perlahan membaik secara lahiriah. Namun ada satu bagian yang tidak pernah benar-benar pulih. Rasa bahwa ia telah gagal pada saat yang paling menentukan. Apa dia bahagia? Tanya Bu Ratna suatu sore, menatap kosong. Raka tahu siapa yang dimaksud. Iya, Bu. Anaknya. Sehat. Pintar. Bu Ratna mengangguk pelan. Tidak ada lagi bantahan, tidak ada lagi pembelaan. Penyesalan kini tidak berbunyi keras. Ia hadir sebagai keheningan yang menetap. Aku kira aku melindungi kamu, kata Bu Ratna tiba-tiba. Ternyata aku hanya melindungi egoku sendiri. Raka tidak menjawab. Ia sudah terlalu lama menunggu kalimat itu. Kini saat ia akhirnya datang, tidak ada kemenangan di dalamnya. Apa masih ada kesempatan? Tanya Bu Ratna, hampir berbisik. Raka menatap ibunya. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki. Raka menghela napas. Tidak semua hal bisa diperbaiki, Bu. Beberapa hanya bisa diterima. Bu Ratna menutup mata. Air mata jatuh, bukan karena Lisa, bukan karena cucunya, tapi karena ia akhirnya melihat dirinya sendiri tanpa pembelaan. Sementara itu, Lisa berdiri di halaman sekolah kecil, menunggu anaknya keluar bersama anak-anak lain. Ada rasa bangga yang sederhana, tidak berisik, tapi hangat. Saat anaknya berlari ke arahnya sambil memanggil, "Mama," sesuatu di dada Lisa mengeras dengan cara yang baik, seperti fondasi yang akhirnya kokoh. Pada suatu sore yang tenang, Raka menghubungi Lisa. Suaranya di telepon terdengar lebih dewasa, lebih menerima. "Ibu ingin bertemu."
katanya. Kalau kamu mengizinkan. Tidak untuk menuntut apapun. Lisa diam cukup lama. Keputusan itu tidak datang dari luka lama, melainkan dari posisi barunya sebagai perempuan yang sudah berdiri. Mungkin, jawabnya akhirnya. Suatu hari. Bukan sekarang. Tidak apa, kata Raka cepat. Aku hanya ingin kamu tahu. Kami menyesal. Lisa memejamkan mata sejenak. Penyesalan itu tidak mengubah masa lalu, tetapi mengakhiri satu bab yang selama ini terbuka. Terima kasih sudah mengatakan itu, ujar Lisa. Jaga dirimu. Setelah telepon ditutup, Lisa tidak menangis. Ia juga tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanyalah kelonggaran, sebuah simpul yang akhirnya terurai. Malam itu, Lisa duduk di kamar anaknya, membacakan cerita sebelum tidur. Saat lampu dipadamkan, ia memandang wajah kecil yang terlelap dengan rasa syukur yang tenang. Ia tidak kembali ke luka lama. Ia tidak membawa dendam ke hidup barunya. Ia melangkah dengan harga diri utuh, membawa pelajaran tanpa membiarkannya menjadi beban. Di luar, dunia tetap berisik. Konflik selalu ada di tempat lain. Tetapi bagi Lisa, satu perang telah selesai. Ia tidak menang dengan menghancurkan siapapun. Ia menang dengan memilih dirinya sendiri, dan tetap manusia. Dan disitulah kisah ini berhenti. Bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena akhirnya jujur. Cerita Lisa bukan tentang menjadi kuat sejak awal, melainkan tentang belajar tidak lagi membiarkan diri dihancurkan oleh keadaan. Kadang luka terbesar bukan datang dari orang asing, tetapi dari orang yang seharusnya melindungi. Jika kamu sedang berada di posisi seperti Lisa, tertekan, dipermalukan, atau dipaksa, mengerti, tanpa pernah dimengerti, ingatlah ini. Berjuang untuk diri sendiri bukanlah bentuk egoisme. Itu adalah bentuk keberanian. Memaafkan tidak selalu berarti kembali. Bertahan tidak selalu berarti tetap tinggal. Dan diam terlalu lama seringkali hanya mengajarkan orang lain bahwa kita bisa terus dilukai. Harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Ia dibangun, satu keputusan kecil demi satu keputusan kecil, meski penuh risiko. Terima kasih telah berjalan bersama cerita ini, dari luka ke keberanian, dari takut ke berdiri sendiri. Semoga setiap penonton yang pernah merasa kecil, tak didengar, atau terpinggirkan, menemukan pantulan dirinya, dan jalan pulangnya, di sini. Jaga hatimu, jaga batasmu, dan jangan takut memilih dirimu sendiri. Karena hidup yang utuh selalu dimulai dari keberanian untuk berkata, cukup. Salam hangat. Dan sampai bertemu di kisah berikutnya.